Algoritma jaringan syaraf tiruan Hebb, perseptron, backpropagation. Generasi ini akan mengulas tiga algoritma fundamental dalam jaringan syaraf tiruan atau JST yang menjadi tulang punggung kecerdasan buatan modern. Kita akan menyelami sejarah konsep dan aplikasi dari algoritma Hebb, perseptron, dan backpropagation dengan fokus pada relevasinya dalam dunia pemrograman dan pengembangan AI. Algoritma Hebb, sejarah dan konsep dasar. Asal mula diperkembangkan oleh psikolog Donald Hebb pada tahun 1949 dalam bukunya yang berpengaruh, The Organization of Behavior. Prinsip utama mengikuti kaidah Start Fire to get her way to get there. Artinya, koneksi antar neuron menguat jika aktif secara bersamaan. Pembelajaran tak terawasi merupakan bentuk pembelajaran tanpa pengawasan supervised learning, di mana sistem belajar tanpa label data eksternal. Algoritma Hebb, kegunaan dan cara kerja. Algoritma Hebb banyak digunakan untuk pembelajaran asosiasi dan pengenalan pola sederhana. Proses pembaruan bobot koneksi neuron dilakukan berdasarkan aktivitas input dan output neuron. Rumus pembaruan bobotnya adalah N bintang X bintang N eta. Learning rate, tingkat pembelajaran. X input neuron, Y output neuron. Algoritma ini menjadi dasar bagi model memori asosiatif dan aplikasi pengenalan pola dasar. Algoritma perseptron, sejarah dan fungsi. 1. 1998 dikembangkan oleh ilmuwan Sarah Frank Rosenberg di Cornell Aeronautical Laboratorium. 2. Tujuan awal dirancang sebagai algoritma pembelajaran terawasi supervised learning untuk klarifikasi biner, memisahkan dua kategori data. 3. Model sederhana mereplikasi neuron biologis dengan fungsi aktivitas Thorhoff dengan sederhana untuk menghasilkan output biner. 4. Perseptron Mars 1 dibuat sebagai mesin pertama yang mampu melakukan pengenalan pola visual dasar secara otomatis. Algoritma perseptron, cara menghitung dan kegunaan sinyal parent neuron. Yang pertama, proses input dikalikan dengan bobot yang dijumlahkan hasilnya. Kemudian dilewatkan ke fungsi aktivasi step untuk menghasilkan output. Yang kedua, pembaruan bobot. Bobot diperbarui berdasarkan perbedaan error antara output yang dihasilkan dan output target yang diharapkan. Yang ketiga, kelemahan. Hanya efektif untuk data yang dapat dipisahkan secara learning separable dengan seperti masalah AND atau OR. Yang keempat, aplikasi. Klarifikasi sederhana, deteksi pola dan filter sinyal dasar. Selanjutnya, algoritma backpropagation.
sejarah, dan peran penting. Awal mula 1974, Paul Werbos adalah yang pertama memperkenalkan konsep backpropagation dalam tesis dokternya. Popularitas 1986 dipopulerkan secara luas oleh David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Donald Williams, membuka jalan bagi revolusi deep learning. Jaringan multilayer algoritma kunci untuk melatih jaringan saraf tiruan yang memiliki banyak lapisan, tersebut di deep neural network. Optimalisasi bobot memungkinkan jaringan untuk belajar pola non-linear dan kompleks dengan mengoptimalkan bobot melalui propagasi mundur error. Maksudnya, algoritma backpropagation mekanisme dalam aplikasi. Mekanisme melibatkan dua fase utama untuk melatih jaringan saraf. Yang pertama, feed forward. Input diserbakan maju melalui jaringan untuk menghasilkan output. Yang kedua, hitung error, perbedaan antara output yang dihasilkan dan output target itu dihitung. Yang ketiga, propagasi mundur. Error disebarkan mundur melalui jaringan menghitung gradien setiap bobot. Yang keempat, update bobot disesuaikan berdasarkan gradien untuk mengurangi error. Menggunakan fungsi aktivitas yang dapat diverifikasi seperti sigmoid dan ReLU, memungkinkan perhitungan gradien. Ini backpropagation adalah algoritma inti di balik kesusahan model deep neural network dalam berbagai domain aplikasi pengolahan gambar, sebut bahasa NPL, sistem rekomendasi dan robotik. Kesimpulan, HEP algoritma dasar untuk pembelajaran asosiasi tanpa pengawasan membentuk koneksi berdasarkan aktivitas neural yang sinkron. Perseptron model sederhana untuk klarifikasi linear dengan pembelajaran terawasi mampu memisahkan data secara diskrit. Baik propagation mekanisme kuat untuk melatih jaringan multilayer, memungkinkan pembelajaran pola non-linear dan kompleks. Ketiga, algoritma ini dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks telah meletakkan fondasi penting bagi pengembangan kecerdasan buatan modern dan terus menjadi subjek penelitian aktif dalam pembelajaran mesin. Sekian, terima kasih.